Sekretaris Lin, pulang sampai bikin acara seheboh ini? Presiden konglomerat nomor 1, Grup DHO, Tuan Pan. Ternyata Tuan Pan. Kabarnya, orang yang melihatnya di negeri ini tidak lebih dari 10. Tuan Pan saat keluar negeri tidak menghabiskan uang keluarganya. Pakai Rp3.000 dari mencuci piring dan kerja. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, dia membangun grup DHO bernilai triliunan. Tuan Pan orangnya sangat rendah hati. Bahkan keluarganya tidak tahu identitas aslinya. Kalian nanti jangan sampai keceplos. Sekretaris Lin, tenang, aturan kita paham. Benar sekali. Kalau kerabat dan teman Papan tahu dia kaya, pasti menjilat, lalu hubungan berubah. Sudah, hentikan. Pak Pan sebentar lagi keluar dari bandara. Selamat datang kembali ke negara. Selamat datang kembali ke negara, Pak Pan. Sekretaris Lin. Pak Pan, ada yang perlu. Kali ini pulang, utamanya untuk mengantar adik saya menikah. Saya sudah menghasilkan banyak uang. Jangan beritahu orang lain tentang identitas saya, agar keluarga saya aman. Selain itu, tolong bantu siapkan hadiah pernikahan untuk... Baik, akan segera saya urus. Kalau dihitung-hitung, adik saya tinggal di rumah selama 20 tahun. Sekejap saja, sudah mau menikah. Masih mau kejar? Kembalikan bambu capung. Aku tidak akan mengejar barang yang kecil ini. Tidak pernah alasan untuk dikembalikan. Kalau tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan jerah. Lepaskan adikku. Kembalikan bambu capung kakakku. Awan, kamu nggak apa-apa kak? Nggak apa-apa, kak. Aku sudah ambil baling-baling bambumu. Awan, Kamu bantu kakak. ambil balik baling-baling bambu. Nanti saat kamu nikah. Kakak kasih hadiah yang ribuan kali lebih besar. Awan, Kakakmu kerja cuci piring di luar negeri? tapi Cochlia Caradia Berpakaian. Nggak kelihatan kayak orang nggak punya duit. Karena takut miskin, jadi gigolo. Kalau tidak, dibiayai janda kaya. Jadi, menurutmu, dia tiba-tiba pulang ke sini untuk pernikahan? Apa mau rebut warisan? Berani banget dia. Dia cuma anak angkat kok. Uang keluarga ini tidak ada hubungannya dengan dia. PAK Pan. Saya mohon, kembalikan putri saya mohon. Dulu kalian tidak mau anak itu. Buang dia di pintu rumah. Anaknya sudah besar, mau ambil dia kembali? Untuk menemani di masa tua? Mana ada hal seperti itu, Pak Pan? Saya ingin bertemu putri saya sekali saja. Tolonglah kalian. Anaknya keluar negeri, kalian tidak bisa menemui dia. Silakan pergi, rumahku tidak menyambutmu. Pensiun, pergi ke luar negeri. Kakakku ternyata anak angkat, pantas dari kecil keluarga memanjakanku. Begitu ya. Besok dia datang mengantar pernikahan. Aku akan beri dia tes kepatuhan. Kalau dia lolos, kita bayarkan dia pergi. Kalau dia tidak lolos, Kalau dia tidak bisa lolos, pergi dari rumah Pan. Anak angkat saja. Berani-beraninya merasa penting. Ayah, Ibu, Kalian sibuk di rumah, aku antar adikku menikah. Mamari, Ibu Arwi, pasangan Awan. Mereka langsung mau datang ke perusahaan. Apakah kita akan tunggu mereka menikah dulu baru beritahu soal asal-usul dia? Tidak perlu. Wan R di hatiku. Seperti adik kandung sendiri. Jangan bilang hanya biarin pacar Wan masuk perusahaan, kalau nanti serahkan perusahaan ke dia pun gak masalah. Nilai 3 miliar dari grup Pan. Gak ada artinya buatku. Halo. halo, Pak, aku dapat info paman kedua Anda. Untuk sekarang, abaikan dia dulu. Ngantar adik perempuanku nikah itu yang penting. Ngapain kalian semua di sini? Cepat, bantu adikku turun dari mobil. kakak ipar, kamu gimana? Harus selesaikan 3 tes ketaatan dari aku dulu. Baru bisa tenang nikahin adikmu. Apa ini? Cuma adat nikah di desa, Yun. Demi adikku, biarin dia tes dulu. Oke. Kamu bicara, gimana caranya? Hal pertama, Beri semua teman sahabat pria saya, dan seluruh sanak saudara angpau Rp8.888. Baik. Aku akan transfer sekarang. Kupikir sulit, ternyata cuma soal uang. Anggap saja seperti bagi-bagi permen nikah. Hal kedua,
Aku minta kamu berlutut dan pasangkan sepatu untukku. Song Tao, kamu bosan hidup ya? Berani-beraninya menghina aku seperti ini. Suara keras aja bangga? Katanya kamu paling sayang adikmu, diminta bantu sedikit saja nggak mau. Kakak, Sudahlah. Ini salahku. Aku pakai. Cepat bilang, hal ketiga itu apa? Jangan tunda waktu baik adikku. Hal ketiga, ya. Hari ini tukar nikah. Aku, nih, mau kamu nikahi adikku. Dan, jadi menantu yang tinggal di rumah kami. Song Tao, kamu lagi bercanda apa? Siapa yang bercanda? Kamu mau menikahi atau enggak? Gila. Aku akan mencoba membujuk sekali lagi. Tidak mau dengar, tidak mau tahu, kalau begitu aku tidak peduli lagi. Aku tidak akan menikahi adikmu. Cepatlah jemput adikku, jangan sampai melewatkan waktu baik. Tanwan. Apa maksud kakakmu ini? Dia meremehkan adikku atau aku? Orang tuamu lebih sayang anak perempuan daripada laki-laki, benar? Kenapa soal pernikahan tidak setuju? Kak tahu. Kakakku tidak begitu. Jean Gomara. Apa maksudnya menikah saja? Adiknya nggak ada rasa peduli ya? Gemuk dan bodoh ini. Kasih buat pengemis, pengemis saja nggak mau. Keluarga kami, orang tua mendidik saya jadi sarjana, gampangnya? Jadi menantu keluarga pan, teras kerja keras seperti budak? Bukan kalian. Ganti anak laki-laki buat terlalu berlebihannya? Song Tao. Jangan pura-pura baik setelah untung. Keluarga kami tidak minta mahar, mobil, atau rumah. Kamu sebenarnya bisa langsung menikahi Panwan. Tapi kamu sendiri yang minta untuk jadi menantu masuk rumah. Kamu sendiri yang menawarkan menjadi menantu masuk rumah. Kamu memaksa aku jadi menantu di keluarga kalian. Apa jangan-jangan kamu mau mengambil seluruh warisan? Kamu mau mengambil semua warisan, ya? Pongwan. Di hari pernikahan, kakakmu tidak menghargai aku. Setelah menikah, bisakah aku kasih tahu kamu? Kalau kakakmu nggak nikahin adikku, pernikahan kita batal. Bang tahu, jangan siksa aku. Aku ngejar kamu lama, susah payah buat dapetin kamu. Kalau kamu nggak mau menikah, aku bisa nggak tahan hidup lagi. Panwan, kakakmu nggak selesaikan. Tes kepatuhan dariku. Pernikahan ini batal. Walaupun aku jadi menantu di rumah kamu. Aku juga punya harga diri, tahu? Panwan, benar-benar mengecewakan. Diperlakukan seperti putri. Sekarang kamu malah merendahkan dirimu demi seorang pria. Kak, bukan maksudku mengaturmu. Tinggal di keluarga Song sebagai menantu. Meskipun dia jelek, dia gadis baik. Kamu buta, ya? Tidak lihat dia itu bodoh? Aku tidak peduli. Pokoknya, kalau kamu tidak nurut, aku lapor ke ayah dan ibu. Kamu merusak pernikahanku. Percaya nggak mereka langsung usir kamu dari rumah? Sepertinya kita terlalu memanjakan Panwan, sampai dia pikir dia anak kandung di keluarga ini. Karena adik seperti kamu, cinta segalanya. Aku juga malas ngurusin kamu. Baiklah, pernikahan ini. Kalian suka nikah, nikah. Aku pulang. Tunggu dulu, aku harus cek kamu nyolong barangku atau enggak. Wan, Jam tangan Patek Philippe yang kamu kasih hilang. Aku lihat kamu kayaknya si Panwan Gaya. Aku percaya sama kamu suruh kamu ambilkan jasku, nggak nyangka tanganmu kok nggak bersih ya. Berani-beraninya nyolong barangku. Kapan aku ambil barangmu? Ayo semua lihat nih, ini adik iparku, Tuan muda dari grup PAN, aku minta dia ambilkan jasku, cuma sebentar aja. Jas ini ada Patek Philippe jutaan, hilang begitu saja. Ayo, bukain jasnya. Berani coba. Tidak ada. Dasar bajingan. Hilang. Disembunyikan di mana? Bang. Cepat kembalikan barang ke suamiku. Jangan hancurkan pernikahanku. Baiklah. Kalau kalian merasa aku mencuri barang,
Aku akan lapor polisi. Biar polisi yang selidiki. Pan Rueya. Kampung kami sudah belasan tahun nggak ada polisi yang datang. Kamu malah bawa polisi ke sini. Tetangga bakal gimana lihat orang tua? Apa nggak bakal ngomongin keluarga terus? Kamu niatnya busuk ya? Menurut aku ini karena kamu merasa bersalah. Takut polisi datang bongkar semua kebohongan kamu. Kalau kamu nggak mau ngaku, sudah. Ayo, teman-teman, Carrie. Mungkin disembunyikan di celana dalamnya. Kenapa telepon Pak Pan nggak bisa dihubungi? Dia selalu nyalain ponsel 24 jam. Sekretaris Lee, ada masalah besar. Pak Pan difitnah pencuri. Adik iparnya sedang siaran langsung di seluruh internet. Papa. Semua orang ikut aku ke desa Songjia. Terima kasih. Terima kasih. Duduk. Pak Pan. Lihat ini. Anak muda di ruang siaran langsung. Katakan sesuatu. Apa itu Xiao Ruya? Pak Pan, cepat pergi ke desa Song. Biar saya lihat. Siapa berani sentuh anak saya? Kamu sedang melanggar hukum. Panwan, bantu aku lapor polisi. Panwan, keluarga kami sudah terlalu baik pada 20 tahun sudah Bahkan kalau merawat seekor. Pasti ada rasa sayang. Panwan, aku ini kakakmu. Waktu kecil, ada yang ganggu kamu. Selalu aku yang berdiri di depanmu. Kak, kamu dijual ibu kandung ke keluarga Pan. Pantas jadi kakakku? Nggak nyangka ya. Tuan muda keluarga Pan ini ternyata anak angkat. Padahal aku sempat ngefans sama. Kupikir keturunannya bagus, kaya, dan tampan. Orang tua angkatnya benar-benar baik. Anak angkat. Lihat saja pakaian dan aksesori yang dia pakai. Semua merek mewah. Hei. Mau bagaimana? Mertua Seya Mememberatibek. Bahkan kepada anak angkat begitu baik. Baru saja diberi satu rumah atas namanya. Dia punya beberapa rumah atas. Ada saja orang seperti ini. Barang yang bukan milik sendiri langsung diambil. Enak sekali. Kalau pintar, pindahkan semua rumahmu atas nama Awang. Kalau tidak, mertua anggap pencuri, tidak akan dapat apa-apa. Hanya bisa diusir keluar. Pantas saja teriak maling, ternyata yang kamu incar rumahku. Song Tao. Kalau kamu bisa masuk ke keluarga Pan. Aku akan pakai margamu, paham posisimu gak? Anak angkat, masih berani ngomong besar. Bro, siap-siap. Ini bukan anak kandung, pukul dia. Jangan mendekat. Ronnie, sini Semua. Nggak takut mati? Maju. Baik. Udahlah, cukup ya. Apa itu? Hei kamu, balikin barang itu ke aku. Dan kamu harus berlutut minta maaf langsung ke aku. Kalau gitu, aku nggak akan nuntut kamu lagi. Bro, buruan balikin barang itu. Lihat Dia menghormati kamu. Aku tidak mencuri, apa yang harus aku kembalikan? Ini pertunjukan yang diarahkan Song Tao. transfer uangnya. 100 juta lebih, barang itu juga kasih kami 66 juta. Cepatlah. Kalau tidak, akan telepon orang tua, suruh mereka usir pergi. Dulu orang tua sibuk kerja. Mereka takut aku kesepian, jadi mereka mencari Panwan untuk menemani aku. Bertahun, ayah dan ibu ingin memberitahu Panwan kebenaran, menghargai hubungan kakak adik kita. Selalu mencegah mereka. Dia tak tahu terima kasih. Kalau begitu, tak perlu lagi sembunyikan kebenaran. Panwan, sebenarnya kaulah yang diadopsi. Mulai hari ini, Jangan kembali ke keluarga Pan lagi. Aduh, hahaha. Pan Rue, ya. Saya benar-benar tak habis pikir sama kamu. Kamu itu pencuri, nggak cuma mencuri barangku. Kamu juga mau curi identitas anak kandungnya? Gimana bisa ada orang sebodoh ini sih?
Kamu kira orang lain itu bodoh ya? Hah? Benar-benar bikin mata terbuka deh. Diadopsi, tapi malah mau ngusir yang sebenarnya punya hak. Iya kan? Makanya dia segitu serakahnya. Groupon. Tapi itu perusahaan bintang lokal kita. Hartanya melimpah banget. Udah terbiasa hidup enak. Pasti nggak mau balik hidup susah lagi. Pan Rui. Nggak nyangka. Kamu sampai bohong. Demi nggak bayar utang. Kamu bilang anak angkat keluarga Pan. Oke. Telepon ayah ibu. Aku mau lihat mereka bilang apa. Berikan aku ponselmu. Pan Rui. Hubungan kita sebagai saudara. Kamu bersyukur saja, jangan serakah soal rumah keluarga. Kami kasih kamu makan secukup bisa. Tapi, syaratnya, kamu harus dengar suami saya. Dia suruh kamu ke timur, kamu nggak boleh ke barat. Suruh kamu jadi menantu di keluarga Song. Kamu juga harus nurut. Kasih ponselmu ke saya. Cina Unicom, apaan itu? Nganggap diri sendiri penting, ya? Pak Pan. Xiao Rui akan baik-baik saja. 20 tahun kerja keras. Cuma memelihara anak yang tak tahu berterima kasih. Cepat angkat. Ayu Shawan. Halo? Panwan, dengarkan aku baik-baik. Kenapa langsung ditutup? PAKaju. Cepetan buka. Burung kecil terbang. Seru banget. Panwan. Kamu udah tahu dia ada masalah di otaknya. Maksain aku ganti pasangan. Apa salahnya jadi orang? Dengan latar belakang keluarga, bisa nikah aja udah bagus. Adikku. Dia cuma kurang pintar saja. Di desa kami, ada satu rumah direnovasi. Kamu punya apa? Tunggu mertua mengambil barangmu. Kamu bahkan tidak pantas dengan adikku. Apa hakmu untuk meremehkannya? Pantas saja. Aku kasih tahu kamu ya, kamu tuh. Kalau kamu nurut tukar pasangan saja. Jadi menantu di rumah. Semua bisa damai dan baik saja. Tapi kamu malah bikin masalah. Panwan. Song Tao. Orang tua saya tidak akan melepaskan kalian. Pan Rui, jangan sampai kamu menolak baik-baik malah cari masalah. Lihat itu. Panwan. Sekarang sudah menggandung cucu sulung keluarga Pan. Kamu bilang apa? Yang satu adalah cucu sulung. Yang satunya adalah anak angkat. Jadi, ketua Pan dan nyonya tua Pan akan mendukung siapa ya? Mendukung siapa? Aku yang bilang, kita dukung siapa? Siapa itu? Bicara dengan nada besar. Aju. Bisa pelankan suara sedikit. Itu adalah presiden grup Pan dan istrinya. Presiden dan istrinya memanjakan putri mereka. Mungkin Mereka melihat anak. mencuri identitas anak, marah besar. Datang untuk mencari anak angkat. Ayah, ibu. Kenapa kalian kesini? Oh, Pan Rui bikin masalah di sini. Datang buat dukung kami, ya? kau minggir sekarang. Ibu, Kenapa ibu pukul suami saya? Minta maaf minta maaf? Kalian sudah buat Sampai terluka begini parah. masih berani minta aku minta maaf. Bu, Ini ada. bu. oh.
Apa Pan Rui bilang ke ibu? Pan Rui paling jago adu domba. Usir dia dari keluarga Pan sekarang juga. Kalau tidak, keluarga Bak, kamu masih sempat. Cari Arya dulu, baru bicara. Aduh. Arya. Maaf ya Neke. Seharusnya mama nggak suruh kamu antar si pengkhianat itu. Ma, aku nggak sakit, nggak apa-apa. Arya, kamu jangan bicara lagi. Istirahat yang baik ya. Tadi semua kejadian, mama lihat di siaran langsung. Baru sekarang mama paham. Keluarga kita Pan. Dengan kasih merawatnya. Dengan hati-hati membesarkannya. Ternyata malah membesarkan anak tak tahu berterima kasih. Bu, kamu ngomong apa sih? Bukannya aku anak kandung keluarga Pan? Bu, Jangan panggil aku ibu. Aku sangat menyesal dulu. Menyentuhmu keras, sampai kamu sombong seperti ini. membuat kamu jadi begitu. Sampai menyakiti anakku seperti ini. Ibu, kenapa kamu bisa memukulku? Ayah. Kamu paling sayang padaku? Bicara padaku. Van. Takut Arui kesepian. Kami sama sekali tidak akan mengadopsimu. Apa? Maksudnya Pak Panwan. Yang sebenarnya diadopsi. Ternyata cuma nona besar palsu ya. Masih pura-pura jadi anak kandung. Mengadopsi anak liar, tapi malah Membuat anak kandungnya sendiri. pantas saja Pak Pan dan istrinya begitu marah. Pongwan. Kamu bilang kamu anak kandung? Semuanya di keluarga Pan milikmu? Penipu besar, kau penipu besar. Ah. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Kalian bersekongkol membohongiku. Bohong. Akulah putri kandung. Cukup, Panwan, hentikan aktingmu. Berhenti. Selama bertahun-tahun, meskipun kamu bukan anak kandung, tapi coba tanyakan pada hatimu sendiri, bagaimana perlakuan kami padamu? Apa kamu tidak sadar? Salahku memelihara serigala berbulu domba. Membuat anakku terluka seperti ini. NAK. Aku tahu sekarang. Ingin anak laki-laki merawat di masa tua, kan? Aku bisa merawat kalian di masa tua. Song tahu masuk keluarga kami setelah kami menikah. Tetap bisa tinggal bersama. Aku hamil. Anak itu akan bermargapan. Nah, akhirnya kami menemukanmu. Kakek, makanlah. Kakek, makanlah. Kenapa makan ini lagi? Aku mau makan. Pergilah beli daging. Uang di rumah sudah dipakai bayar utang, tidak ada lagi. Seandainya kita bawa pulang anak perempuan, pasti dia sudah sampai usia menikah. Minimal bisa dapat sedikit uang mahar. Sialan keluarga Pan. Katanya putrinya keluar negeri, nggak kasih aku lihat dia barang sebentar. Pelan-pelan, Van Surui. Van Surui, PAK tua, Van Surui, PAK tua, Van Yuyi, Pak tua, lihat Wan PI, Wan Su. Biar Akulia, biar Pongwan. Kahan, Aku ini kakakmu. Waktu kecil, ada yang ganggu kamu. Aku berdiri di depan, kan? Sudahlah, kamu dijual orang tuamu ke keluarga kami, masih sok jadi kakakku. Pak, apa anak kita bilang? Tuan muda Pan ternyata bukan anak kandungnya? Otakmu kayak babi. Anak kita bilang, Tuan muda Pan bukan anak kandung, berarti mereka mengadopsi. Ini malah anak kita itu benar-benar putri asli keluarga ini. Greco. Kita ganti baju. Kiluar sebentar. Bengonlah. Bantu anak kita buktikan kalau Tuan Muda Pan itu anak angkat. Apa ini bisa berhasil? Tuan Pan itu bukan orang bodoh. Dulu kan Tuan Pan sendiri yang mengadopsinya. Putri dan putranya. Dia pasti bisa membedakannya. Adu. Kita pergi ke sana, cuma bikin keributan. Meskipun salah, tetap bisa minta uang tutup mulut lebih banyak. Oh iya, jangan lupa, mahar keluarga Song harus diambil kembali. Benar, akan ganti baju sekarang. Ayo cepat. Nak, akhirnya aku menemukanmu. Berbalik. Berbalik lagi, yang mana yang sebenarnya? Bapak ini kelihatannya jujur dan baik. Sepertinya nggak mungkin berbohong. Aku percaya sama bapak ini. Perusahaan keluarga Pan.
Kalau tidak punya anak laki-laki, akan habis dimakan. Pan Rui itu anak angkat. Chuan Pong ingin punya anak laki-laki untuk meneruskan bisnis keluarga. Wan Wan. Moth. Aku mencintaimu. Baru saja. Cuma tertipu oleh mereka. Bang Tao, aku nggak salahin kamu. Soalnya aku juga tertipu. Pan Rui, orang tua kandungmu sudah datang. Apa yang mau kamu bilang? Kamu. Siapa yang sebenarnya orang tuaku? Apa aku tidak jelas? Uang das Huang. Jangan buat keributan di sini. Aku bisa TDNA. Aku ini hampir buta huruf. Tidak ada tes atau tidak tes. Hei, kalian orang kaya, apapun bisa dipalsukan. Aku hanya ingin bilang satu hal. Dulu aku datang untuk cari anak. Anakmu ke luar negeri? Aku pernah bilang begitu, tapi ini bukan soal tapi. Kamu punya 2 anak, satu pergi ke luar negeri. Bukankah dia juga anakku? Camus. Kamu benar-benar keterlaluan. Ayah. Jangan khawatir, Ayah. Biar sisanya aku yang urus. Pak. Kalau memang apapun bukti yang kami ajukan, Anda tidak percaya, silakan tunjukkan akta kelahiran anak. Seharusnya tertulis jenis kelaminnya. Masa benda yang Anda pegang itu juga hasil manipulasi kami? Ini. Identitas apa? Tidak tahu. Lahir di rumah saya. Ada akta kelahiran? Berani Kamu bicara seperti ini sama ayahmu, tidak berbakti. Astaga, ya Tuhan, cepat ambil anak tidak berbakti ini saja. Astaga, dosa apa ini yang aku perbuat? Dulu seharusnya tidak melahirkanmu. Diam. Kalau tidak ada akta kelahiran, maka bukti adopsi. Pasti ada, kan? Dulu hanya ingin cepat-cepat mengurus anak itu saja. Dilempar ke depan pintu keluarga Pan. Dari mana datangnya bukti adopsi? Oh, ternyata juga nggak ada ya. Kalau kalian nggak mau tes DNA dan juga nggak punya bukti apa-apa. Atas dasar apa bilang kalau keluarga Pan mengadopsi anakmu? Kenapa diam? Bicara dong. Pasangan ini kelihatannya begitu yakin, tapi nggak bisa kasih satupun bukti. Benar-benar, kenal luar belum tentu kenal dalam ya. Kamu cuma ngincar. Harta keluarga Pan, mau biar anak perempuanmu warisi keluarga Pan. Bantu aku bicara sesuatu dong. Buktikan bahwa aku anak kandung Sekarang semuanya. Sudah sangat jelas, Pan Wan. Jangan membodohi diri sendiri. Pan Wan. Pontinka Camus anak kandung atau bukan? 20 tahun lebih. Apakah kami pernah menganggap kamu orang luar? Di hati kami. Kami selalu memandangmu seperti memandang Arui, bahkan saham perusahaan sudah kusiapkan untukmu. Awalnya rencanaku adalah memberikannya setelah kau menikah, tapi semuanya sudah kau hancurkan. Itu tidak mungkin. Ini tidak benar. Kalian semua membohongiku. Hadiah seperti ini? Harus ada tanda tangan dari Pan Rui. Aku menikah. Tapi dia bahkan tidak bagaimana mungkin sukarela memberikan saham padaku. Aku tidak membawa hadiah. Hari ini akan kutunjukkan seberapa banyak hadiah yang sudah kusiapkan untukmu. Buka. Hadiah dari Papan. Kalung Cartier Blue Dream. Harga lelangnya 30 juta. Hadiah kedua dari Pak Pan, emas senilai 20 juta. Hadiah ketiga dari Pak Pan, 3 villa di pusat kota, bernilai 30 juta. Hadiah keempat dari Pak Pan, 10 mobil sport mewah, bernilai 20 juta. Pan Wan. Bagaimana hadiah-hadiah ini? Sayangnya, sekarang semua ini sudah tidak ada hubungannya denganmu lagi. Ya Cheng. Sumbangan 100 juta. Si Panwan ini benar-benar tidak tahu bersyukur, ya? Lihat sayangnya Pan Rui pada adiknya, siapkan banyak hadiah. Ujungnya dipermalukan pasangan Panwan. Benar-benar tidak tahu diri. Pongwan. Sekarang menyesal pun sudah terlambat. Hadiah 100 juta. Hilang begitu saja. Pak Pan, sudah terima pesannya. Paman kedua Anda sedang menjual besar-besaran saham grup Pan kita. Mengerti. Ayah sedang tidak sehat. Hal ini
Jangan diberitahukan ke orang luar. Ayah, kita pergi sekarang. Baiklah. Tunggu dulu. Cepat bungkus barangnya. Barang ini palsu, ya? Hadiah asli atau palsu? Biar Panwan cek, nanti ketahuan. Dia urus keuangan perusahaan. Kalau nggak bisa bedain asli atau palsu, itu keterlaluan. Bener nggak sih? A1. Coba cek dulu. Tidak bagus, barang-barang bernilai 1 miliar. Dari mana Arei mendapat uang itu? Kalau ketahuan hadiah ini palsu, Itu akan reputasinya Aku harus menghentikannya. Pongwan. Kamu benar. tidak menyisakan ampun sama sekali, ya? Maafkan aku, ayah. Panwon. Kalau kamu benar-benar nggak peduli, Mulai hari ini. Angkat kaki dari keluarga Pan. Pak. Maaf, salah. Nggak akan periksa. Saya minta maaf ke kakak. Bapak pukul, marahi, tolong jangan usir saya dari rumah ini. Kak, saya salah. Pukul, marahi, tapi jangan usir saya. Sekarang tahu salah, ya. Barusan kelihatan sangat meyakinkan. Bukannya tadi Mama aku bahkan nggak punya hadiah ucapan selamat. Kak, aku tahu aku salah. Tidak. Panwon. Kamu bukan sadar salah. Kamu takut orang tua bakal usir kamu dari rumah. Membuatmu kehilangan status. Kehilangan hidup yang serba berkecukupan. Cepat minta maaf pada kakakku. Semua idemu. Aku tahu kamu iri pada rumah kakakku. Aku tahu Tes kepatuhan. kamu menuduh kakakku mencuri jam tangan. Kakap. Dasar wanita gila. Sudah cukup. Kamu gila. Mereka memaksamu, tidak mengizinkanmu memeriksa barang-barang ini. Mereka takut ketahuan. Kamu memutus hubungan dengan mereka. Kenapa kamu masih pejelai muka mereka? Cepatlah pergi. Panwon. Aku sarankan kamu pikirkan baik-baik saja. Memeriksa sebentar tidak akan rugi apa-apa. Apa yang aneh sih? Iya benar. Kalau barang itu asli. Dicek juga nggak masalah kan. Semakin dilarang cek, semakin curiga pasti ada masalah. Iya benar. Awang. Dengerin apa kata orang-orang. Itu palsu. Pak, maaf ya. Munafik. Bagaimana, palsu kan? Barang-barang ini semuanya asli. Hadiah miliaran ini. Semua ternyata asli. APA? Ini tidak mungkin. Dari mana Pan Rui dapat uang? Tidak mungkin. Kalung itu pasti palsu. Dari mana dia punya uang sebanyak itu? Kalung ini punya kode Cartier dan tanda anti pemalsuan. Aku yakin ini adalah Cartier Blue Dream. Aku tidak akan salah mengenali. Dari mana Pan Rui punya uang sebanyak itu? Paman kedua mulai bikin masalah lagi. Kita harus cepat pulang dan mengurus ini. Ayah, semuanya sudah jelas, kita harus pulang sekarang. Tunggu sebentar. Meski barang-barang ini asli, dari mana uangnya berasal? Sejauh yang saya tahu, Pan Rui meninggalkan rumah tanpa membawa uang sepeser pun. Mana mungkin punya uang untuk membeli barang asli? Apa yang dilakukan Pan Rui di luar negeri selama beberapa tahun? Dia di luar negeri jadi gigolo, khusus melayani wanita kaya raya. Uang ini berasal dari wanita kaya asing. Uang dari mereka yang menjadikan dia simpanannya. Apa? Pan Rui kerja luar negeri jadi gigolo. Yang benar saja, putra keluarga Pan. Kok bisa melakukan hal semacam itu? Dengan ibu kaya, Pan Rui sepertinya tidak mungkin. Tapi kalau uangnya mudah didapat, sulit membayangkan Pan Rui tidak tergoda. Sekarang bukan saatnya mengungkap identitas. Jika paman kedua tahu, rencana akan kacau. Asyik. Katanya si bos besar keluarga Pan, muda dulu juga begitu. Hei, jujur saja ya. Nggak punya kekuasaan, nggak punya pengaruh. Waktu itu juga cari perhatian sama ibu-ibu kaya. Kalian pasti nggak tahu. Modal pertama papan itu juga hasil nipu ibu-ibu kaya. Memang atasannya nggak benar, bawahannya juga ikut-ikutan. Kamu benar-benar keterlaluan. Pak. Pak.
Cepat panggil ambulans. Kalau hari ini terjadi pada ayahku, Kalian yang di sini. Aku nggak akan memaafkan kalian. Ingat kata-kataku. Xiaosong, kamu menikahi putriku. Maka mas kawin. Oh iya, Putriku, aku mengandung anakmu. mas kawin. Jangan sampai kurangnya. Kamu masih tega ngomong soal mas kawin? Ha? Aku pikir dapat istri anak orang kaya beneran, ternyata penipu. Muka aku malu total gara-gara dia. Pernikahan ini batal. Ha? Batal, pernikahan dibatalkan. Semua bubar, ayo pulang. Tahu, kamu nggak boleh ninggalin aku. Aku nggak bisa jauh darimu. Kamu nggak boleh ninggalin aku. Tahu. Wah, rame juga ya. Seru banget nih. Paman kedua. Paman Kong, Kok kamu di sini? kalian membuat masalah besar. Apa aku bisa nggak tahu, Ahwan? Dengga. Kamu diusir oleh bos keluar dari rumah. Paman kedua, aku. Ahwan, Paman tanyain kamu. Apa kamu mau balas dendam ke Ahrui? Mau nggak kembali ke grup PAN lagi? Paman kedua, ada cara? Tentu saja ada. Awang mengelola keuangan perusahaan selama bertahun-tahun. Kamu pasti tahu dana likuid perusahaan ada di mana, kan? Aku tahu. Tapi, Awang, aku bisa membantu kamu mempertahankan posisi kamu sekarang. Tapi kamu harus menyerahkan semua laporan keuangan dan arus dana ke tanganku. paman kedua, nggak terlalu berlebihan? Awan. Kakak besar sudah tidak menginginkanmu, Ahrui juga sangat membencimu. Sekarang apa yang kamu ragukan? Ikutlah dengan pamanku. Hanya itu satu-satunya kesempatanmu untuk bangkit. Bos. Awan adalah putriku. Anda begitu menghargainya. Harus memberikan uang untuk menetap, bukan? Kamu mau berapa? 1 miliar rupiah tidak terlalu banyak. 20 juta tidak terlalu banyak. 20 juta. Kamu benar-benar berani bicara begitu. Iya. Kamu orang kampung ini, layak bicara sayur dengan saya? Pergi. Awan, paman kedua beri kamu 3 juta lagi. Bagaimana? Sudah dipikirkan baik-baik? Baik. Paman, aku janji pada. Baik. Begitu seharusnya. Wan. Besok kirim orang untuk menjemputmu. Hari ini siapkan semua laporan keuangan. Selama kamu membantu aku tidak akan mengecewakanmu. Nak. Paman kedua masih cukup menghargaimu. Ke depan kamu, Ayah dan ibu, betul kan? Kalau sampai orang lain tahu tidak menghormati orang tuamu, Untuk rep, pasti akan ada dampaknya. kalian mau berapa? Setia bulan 3 juta. Kamu ambil 3 juta. Uang segitu buat kamu kecil banget. 30.000. Kalian pikir enak banget ya? Tiap bulan 600.000. Nggak bakal lebih sepeser pun. 600? Itu jelas nggak cukup. Jangan lupa ya. Dulu kalian ninggalin aku di rumah keluarga PAN. Aku mau merawat kalian di masa tua. Ini sudah cukup baik hati. Kalau kalian masih serakah, Hati-hati, tidak akan memberikan sepeser pun. PAK tua. Tidak sedikit. Simpan saja, daripada hilang semuanya. Hanya 600. 600 ya 600 saja. Ayah. Yunshu, Ahrui. Kenapa aku ada di Pak Pan, akhirnya Anda bangun. Bagaimana rasanya? Apa sudah lebih baik, Pak? Tidak apa-apa. Saya hanya sedikit lelah. Rui. Bagaimana kondisi perusahaan sekarang? Kesehatan paling penting sekarang. Jangan khawatir urusan perusahaan. Tidak bisa. Aku merasa tubuh. Semakin memburuk. Ari. Aku sudah memutuskan, mulai besok, Kamu resmi mengambil alih. semua urusan perusahaan. Apa ini tidak terlalu buru-buru? Penyakitku, aku tidak tahu kapan akan kambuh. Paman keduamu. Selama ini terus mengintai. Aku harus saat masih hidup. Menyerahkan perusahaan sepenuhnya padamu. NAK,
Ayah percaya padamu. Pasti bisa menjaga aset keluarga Pan kita. Besok siapkan upacara serah terima resmi. Sekarang, aku akan menelepon para pemegang saham. Teman, coba lihat lukisan ini. Wah, Tuan Paison Pan yang terhormat, lukisanmu ini benar-benar sangat indah. Lain kali pas, Naik pesawat pribadi ya? Saya kasih kamu 1 ladang minyak. Oke, tidak mas. wah, luar biasa. Cukup menarik. Pak Pan, Paman kedua Anda sedang bergerak besar, katakan. Orang-orang kita melapor, paman kedua Anda baru-baru ini sedang menjual sahamnya. Dan gerakannya sangat cepat. Ia menjual 15% sahamnya. dia ingin mencairkan uang dan kabur. Tidak hanya itu. Kami juga menemukan, memanfaatkan kelebihan Panwan mengelola, dia merapikan catatan penggelapan uangnya. Kerugian dalam catatan keuangan grup Pan dihitung sebagai kerugian operasional. Maksudmu, dia memindahkan semua uang penggelapannya. Grup Pan lewat catatan palsu? Ya, benar. Kami menemukan bahwa selama ini Pan Zikia dari perusahaan 100 juta yuan. Lubang keuangan itu sekarang tercatat di laporan keuangan grup Pan. Menjadi pengeluaran normal. Sekarang grup Pan. Kondisi keuangannya sangat buruk. Aset total grup Pan sebesar 300 juta. Tapi sekarang sudah penuh hutang. Menurut perhitungan, grup Pan adalah masalah besar. Siapun yang ambil alih akan sial. Paman kedua benar-benar licik, pandai sekali menghitungnya. Ingin menyerahkan kekacauan ini kepadaku. Dia ambil uangnya untuk bersenang-senang di luar. Jangan sekali-kali beritahu ayahku tentang ini, tubuhnya tidak kuat menghadapi pukulan seperti ini. Sekarang kita harus bagaimana? Dia mau kabur, tapi tidak semudah itu. Begini. Segera sebarkan berita. Katakan bahwa grup Diheng tertarik pada prospek grup Pans. Dan ingin membeli dengan harga Mengakuisisi grup Pan. Anda maksudkan? Saya akan membuat Pan Ziqiang merasa grup Pan masih punya nilai. Menghentikannya menjual saham. Kalau ingin membuat perusahaannya jadi lumpur, saya biarkan dia terperangkap. Sampai tak bisa keluar selamanya. Baik, saya akan segera mengurusnya. Apa? Suntik dana 5 Berita ini benar-benar akurat? Benar sekali. Ada orang dalam di grup DHO, informasinya bisa dipercaya. Pak Pan, sebaiknya Anda pikirkan solusi. Benar-benar bikin saya marah. Kalau grup DHO menginvestasikan dananya, harga saham grup Pan pasti bakal meroket. Baru saja saya menjual semua saham yang saya punya. Kenapa saya tidak dapat berita ini lebih awal? Bos, Lantas, apa yang harus kita lakukan sekarang? Segera beli kembali semua saham yang tadi kita jual. Beli sebanyak mungkin. Tapi bos, harganya sudah naik. beli kembali saham. Kita akan rugi banyak. Sekarang adalah kesempatan emas. Bagaimana mungkin rugi? Beritanya bocor, semua pemegang saham Tidak akan menjual sahamnya. Grup Dihong akan menginvestasikan 5 miliar ke grup Pan. Minggu depan akan diumumkan secara resmi. Apa? Mana kamu dapat beritanya? Jangan-jangan itu bohong? Serius, aku dengar langsung paman kedua ngomong di telepon. Wahyu. Coba hitung. Kalau langsung beli orang, Dijual lagi setelah berita keluar. Kita bisa untung minimal 10 kali lipat. Bang Taufik, kita sekarang masih punya berapa uang? Uang yang kita punya. Paman kedua kasih 3 juta. Pinjam sebanyak mungkin. Betul. Aku sekarang juga akan pinjam. Para pendamping pengantin kayak monyet, mereka waktu itu dapat banyak uang, saatnya mereka keluar uang. Pak Pan, Pan Ziqiang dan Pan Wan sudah banyak membeli saham grup Pan. Mereka sudah masak perangkap. Mengerti. Bawa beberapa orang ke sini. Umumkan pembatalan akuisisi. Baiklah, saya akan segera mengurusnya. Paman-paman sekalian. Para pemegang saham. Pasti ayah saya sudah menelepon kalian kemarin. Sekarang, saya akan menjabat sebagai presiden grup Pan. Semua. Ada yang ingin menyampaikan pendapat? kami semua melihatmu tumbuh besar. Sudah waktunya juga. Lanjutin bisnis ayahmu. Anak lanjutin usaha bapak, itu udah hal yang wajar. Kami nggak keberatan. Iya, kami setuju.
Baiklah. Kalau kalian tidak keberatan, maka saya umumkan. Tunggu sebentar. Saya punya sesuatu untuk disampaikan. Paman Gong, Paman. Apa maksudmu ini? Sebagai pemegang saham perusahaan, aku juga berhak mencalonkan diri sebagai presiden. Selain itu, sekarang aku memiliki 32% saham grup PAN, lebih banyak dari kalian berdua. Jika digabungkan sekalipun. Paman kedua. Berita Anda sepertinya agak ketinggalannya. Setelah kembali ke negara ini, aku mengakuisisi saham dari pemegang saham kecil. Saat ini, aku memiliki 30% saham perusahaan. Sedikit lebih banyak dari Anda. Apa? Kepen. Tentu saja aku juga akan membeli kembali saham. Kalau tidak, gimana nanti jual mahal ke kamu? Tunggu dulu. Aku di sini punya 2% saham yang aku dan Awan beli lewat berbagai jalur. Sekarang kami berpihak pada paman kedua. Paman kedua. Kalian sudah siap dari awal ya? Sekarang kami punya 34% saham, sedangkan kamu hanya punya 33%. Berdasarkan hukum perusahaan, kami berhak memilih siapa yang jadi presiden direktur. Paman-paman sekalian, apa sikap kalian? Ini. Kami sebaiknya tetap netral saja. Iya, kami tidak mau terlibat dalam konflik internal keluargamu. Kami menghormati keputusan pemegang saham utama. Saham yang mereka pegang semuanya sudah saya beli. Mau sikap apa lagi? Cepat pergi. Baiklah. Paman kedua, kemampuanmu memang luar. Saya menyerah. Jabatan Presiden Grup PAN. Sekarang milikmu. Ray. Tunggu sebentar. Duduk dulu, kita bicarakan pelan-pelan. Paman kedua, kalau ada sesuatu langsung saja katakan. Ray. 33% saham di tanganmu. Bagi saya, itu selalu menjadi ancaman. Saya harap kamu bisa menyerahkan semua saham. Alihkan semuanya padaku. Tidak mungkin. Sekarang aku yang menentukan. Aku presiden perusahaan, punya hak memutuskan urusan perusahaan. Kalau kamu tidak bekerja sama, aku akan membuatmu sulit bergerak di perusahaan ini. Kak, setuju saja sama paman kedua. Perusahaan jelas dikuasai paman kedua. Kenapa juga kamu harus melawannya? Iya kan? Arei, bijak tahu kapan menyesuaikan diri. Kalau sekarang kamu jual saham ke paman kedua, kamu masih bisa dapat dana yang lumayan besar. Baik. Aku bisa pertimbangkan untuk menjual saham. Bagus, kita pakai harga pasar ya. Tunggu dulu. Sahamnya, aku bisa jual. Tapi soal harga. Itu aku yang tentukan. Mau jual berapa? Dengan harga pasar sekarang, 33% saham kira-kira bernilai 80 juta. Jadi, mau 200 juta? 200 juta. Kamu gila ya? paman kedua, ini batas terakhir saya. Kalau tidak, Anda keluarkan 200 juta untuk membeli saham saya. Atau, saya tetap jadi pemegang saham di perusahaan. Bikin Anda kesal. Kak, permintaanmu keterlaluan banget. Benar, Pan Rui. Kalau kamu nggak mau jual, bilang terus terang. Harusnya nggak begini kan? Udah ngomong banyak begini. Sebenarnya kalian mau beli atau enggak? Roy, 2 miliar itu kebanyakan. Kita tawar, gimana kalau 1 miliar? 1 miliar gimana? Enggak, 2 miliar. Kurang 1 sen pun tidak bisa. 1,5 miliar. Ini batas saya. Paman kedua. Sepertinya kamu tidak serius ya. Saya pergi dulu. Tunggu. Baiklah, 2 miliar sekarang. Langsung tanda tangan kontrak sekarang, bisa kan? Kerja sama yang baik, paman kedua. Hahaha. Rui, kamu memang masih terlalu muda. Kamu tertipu. Kamu sudah aku tipu. Paman kedua. Apa maksud Anda? Aku kasih tahu satu rahasia. Grup DHO akan segera investasi 5 miliar ke perusahaan kita. Minggu depan ini akan diumumkan secara resmi.
Pan Rue. Kamu tahu ini artinya apa? Saham perusahaan. Akan segera meroket. Saham yang kamu jual ke paman kedua. Sebentar lagi nilainya akan naik jadi 10 miliar, bahkan lebih. Kak, kalau ayah tahu, kamu menjual murah kerja kerasnya bertahun-tahun, entah dia akan marah atau tidak. Aku segera menelepon dia. Memberitahu dia kabar baik. Berani coba saja. Paman kedua, Anda sudah bertahun-tahun di dunia bisnis. Masa mau melakukan kesalahan seperti merayakan terlalu dini? Kamu begitu yakin? Grup DHO akan berinvestasi. Garam yang kumakan lebih banyak dari nasi yang kamu makan. Aku butuh kamu ajarin cara kerja. Aku kasih tahu kamu. Jam 10, grup Dihua kirim orang untuk tanda tangan kontrak. Pan Rue. Menurutku kamu iri kita akan jadi kaya dan sengaja menjatuhkan semangat. Kak, mengakui kurang kemampuan itu susah sekali ya. Kamu tidak punya bakat bisnis. Mending duduk di rumah saja. Hidup santai tanpa usaha. Sudah jam 9.50. Tidak masalah. Aku duduk di sini sebentar ya. Oak. Aku ingin lihat. Gimana kamu bisa celaka karena dirimu sendiri. Paman. Sudah jam 10. Mereka tidak mungkin tidak datang, kan? Perusahaan besar datang telat. Itu hal yang biasa. Paman kedua, kenapa mereka belum datang? Paman kedua. Apa ini batal, ya? Kita kan sudah pinjam banyak uang. Kalau nggak bisa balik, gimana dong? Jangan panik dulu. Mungkin mereka kena macet di jalan. Kita tunggu lagi aja. Ada apa ini? Kenapa mereka belum juga datang? Pak Wong. Saya Pan Ziqiang. Apa? Mati. Pak Li. Saya. Apa? Nomor tidak aktif. Bagaimana mungkin? Paman kedua, ada kejadian? Paman kedua, mungkinkah? Mereka berubah pikiran? Tidak mungkin. Kemarin aku sudah pastikan waktunya. Sekretaris Jenderal Grup Dihua, Lin Ruosi, tiba. Pan Rue. Kamu sebentar lagi akan jadi contoh seorang pemboros. Selamat datang, selamat, Sekretaris Lin. Akhirnya datang. Pak Pan. Saya datang kali ini untuk memberi Secara resmi tentang satu hal. Silakan sampaikan. Setelah diskusi, di tingkat manajemen, kami batalkan rencana akuisisi grup PAN. Apa, membatalkan? Kenapa? Karena kami menemukan situasi keuangan dan tingkat manajemen tidak memenuhi Standar akuisisi kami. Tidak. Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Grup PAN kami. Situasi keuangan. Tingkat manajemen terbaik di dunia. Kamu pasti salah paham. Pak Pan. Jangan menipu diri sendiri lagi. Perusahaan PAN MU sekarang hanyalah cangkang kosong. Perusahaan kami tidak akan mengambil beban berat ini. Bagaimana bisa seperti ini, Pak Pan? Kami ada urusan lain. Aku pergi dulu. Tunggu. Kita pernah ketemu di mana ya? aku tahu sekarang kamu itu sekretaris Pandhira. Benar. Itu Sekretaris Lin di samping Pandhira. Bukan orang dari grup Dihua sebenarnya. Pandhira. Kamu benar-benar licik, ya. Beraninya kamu cari orang pura-pura depan aku. Apa? Pura-pura? Bagus sekali, Pan Rue. Beraninya kamu lakukan ini padaku. Hei, orang-orang, patahkan kakinya untukku. Kalian mau ngapain? Grup Dimensi Megah akan mengurus kalian. Penipu palsu. Pak Pan. Situs resmi grup Dimensi Megah.
Anda lihat informasi pribadi di tim manajemen kami. Ini benar. Dia benar-benar dari grup Dimensi Megah. Selain itu, saya ingin memperkenalkan secara resmi. Ini adalah Pak Pan Rui, Presiden Direktur Grup Dihao. Apa? Presiden Direktur? Kakakku Presiden Direktur Grup Dihao? Tidak mungkin. Pan Rui. Bagaimana mungkin dia menjadi Presiden Direktur Grup Dihao? Bukannya ini sudah jelas? Ruosi sekretaris presiden grup DHO. Kalau aku bukan presidennya, siapa? Tidak mungkin. Itu benar-benar tidak mungkin. 5 tahun. Bagaimana bisa membangun grup sebesar ini? Kamu pasti membohong, Pan Rui. Pikir kami percaya omong kosongmu? Ja. Mungkin dia janda kaya yang kamu dekati di luar negeri. 1 miliar yang kamu siapkan untuk hadiah buat Ahwan. Jadi itu dia yang ambil. Pakai dana perusahaan dari dikasih ke kamu, kan? Pantas saja. Kenapa grup Dihao batal mengakuisisi kami? Ternyata kamu, dan wanita ini, di belakang mencemarkan nama. Aku akan mencari grup Dihao. Mengungkap kalian pasangan tak tahu malu. Berani sekali menjelekkan nama presiden kami. Hati-hati, grup Dihua kami bisa memblokir kalian di seluruh industri. Aduh. Aku benar-benar kagum dengan kemampuan kalian membalikkan fakta. Semua hal sudah begitu jelas. Masih nggak mau menerima kebenaran? CEO Grup Dihao misterius, jarang ditemui. Di seluruh negeri, yang melihatnya tak lebih dari 10 orang. Kamu bilang kamu itu dia. Buktikan dong. Bukti? Tentu saja aku punya. Buka ponsel kalian. Cari berita ekonomi hari ini. Semua akan jadi jelas. Kulihat triknya kali ini. Aku mau tahu. Apalagi cerita yang kamu buat? Ini. Ini. Ini nyata. Tidak mungkin. Kakak benar-benar presiden grup Dihong. Sile. Ratusan miliar. Ari, tidak, semuanya salahku. Semua karena aku tak bisa melihat kenyataan. Kakak, aku salah. Pak Pan. Tolong maafkan kebodohan saya. Saya benar-benar hilaf. Sekarang saya tahu saya salah. Tadi, bukannya kamu sangat sombong? Pak Pan. Saya sadar saya salah. Saya mohon, tolonglah. Tolong akuisisi perusahaan kami, kalau tidak kami akan bangkrut. Bang, kalau tidak mengakuisisi, saham hanya kertas tak berharga. Pak Pan, Akuisisi perusahaan ini, saya bekerja keras untuk membalas budi. uangku bukan datang begitu saja. Kenapa harus? Menggembol tampikan sampah ini. Seseorang, masuk, buang dia ke... Pak Pan. Berikan satu kesempatan lagi. Pak Pan. Bro, nggak bisa begini ke aku. Pak Pan. Pak Pan, aku salah, Pak Pan. Pak. Bro, tolong lepaskan aku. Akuisisi sudah selesai. Ya, Pak Pan. Mantan grup Pan berganti nama menjadi anak perusahaan grup Dihao. Bagaimana paman keduaku belakangan ini? Pan Ziqiang memiliki terlalu banyak Kemarin lusa, dia melompat dari balkon rumahnya. Karena Itu jalan yang dia pilih sendiri. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Pan Wan dan Song tahu di mana? mereka hidup sulit, bersembunyi dari utang. Aku mengerti. Song tahu. Kamu bikin kami susah mencarimu. Utangmu pada kami kapan mau dilunasi? Monyet. Investasi mana mungkin pasti untung. Sekarang adikku pun tidak bisa kuurus. Aku bahkan sudah gadaikan rumahku. Apalagi yang harus kulakukan? Investasimu rugi atau tidak? Bukan urusanku. Saudara tulus pinjamkan uang. Sekarang kamu cuma bilang rugi. Dan tidak mau bayar. HMP, kamu setuju atau tidak? Tentu saja tidak setuju. Saudara. Begini, sebagai gantinya Aku punya pasti akan kembalikan kepada kalian. Kak tahu, kamu
Aku hamil, monyet tidak bisa apa-apakan aku. Kak tahu sengaja tidak mau, biar monyet-monyet nggak balas dendam. Kasih aku keberuntungan, dong. Apa mau bikin aku jadi ayah mendadak, ya? Arg. Cepat balikin duitnya teman. Kalau nggak, setiap kali lihat kamu, aku pukul kamu, aku pukul kamu. Bang tahu. Kamu nggak apa-apa, kan? Panwan. Kalau bukan karena informasi nggak akurat, aku nggak bakal ngutang sebanyak itu. Sekarang aku suruh kamu kerja buat lunasin utang aku. Kalau nggak, aku nggak bakal maafin kamu. Mas tahu, jangan marah. Aku bakal kerja keras cari uang buat kamu. Lembur 4 jam ekstra, dapat tambahan 50.000. Malam ini beliin Mas tahu ayam. Aduh, kamu jahat banget. Kamu siapa? Berani-beraninya menggoda. Jadi kamu itu Panwan, ya? HMP. Kelihatannya, Biasa-biasa aja. dia itu, Cuma gadis imitasi. Lihat, dari atas tercium bau kemiskinan. Mana ada? Halo Lily. Song Tao. Kenapa kamu berkata begitu? Aku istrimu. Istri. apa yang kamu kasih ke aku, hah? Lihat dirimu, capek tiap hari, tapi uangmu nggak cukup bayar sewa rumah. Jangan bercanda deh, ya. Iya, benar banget. Aku lebih berguna daripada kamu. Keluarga saya punya uang. Bisa bantu Kak tahu bangkit kembali. Rubah licik. Aku akan membunuhmu. Rubah licik. Aku akan membunuhmu. Kakak. Panwan. Sadarlah sedikit. Kita sudah selesai. Baru gaji hari ini, semua untuk kamu. Kita mulai dari awal lagi, ya? Aku terima uangnya. Lily, kita pergi. Tidak bisa. Sayang, kamu nggak boleh. Jangan tinggalkan aku. Pergi. Ah, Jangan halangi jalan aku. Mas tahu. Perutku sakit sekali. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Tahu ge. Anaknya nggak selamat. Cepat pulang, suruh mama masak sesuatu yang bergizi buat pulihkan tubuh. MA. Sial. Kamu pembawa sial. Balik lagi buat apa? Utangmu sudah numpuk. Pergi sana. Jangan balik bawa sial ke kami. Pak. Aku anak perempuan. Ah, dasar. Anak perempuan? Karena kamu bisa dapatin uang mahar. Kami nggak akan ngakuin kamu. Cuma cewek. Apa gunanya? Sekumpulan orang serakah tanpa hati. Karena keluarga Pan tidak bisa kamu kira aku mau kembali ke sisi kalian? Ayah, ibu. Orang tua angkat. Selama lebih dari 20 Zika. sedang marah besar. Tunggu mereka tenang dulu. Pasti mereka akan menjemputku kembali. Kamu bilang kamu. Kenapa galak ke anaknya? Aduh. Wan, ya. Kamu kan baru saja ke Tubuh kamu masih lemah. Perlu makan yang bergizi. Ya, nanti, Bu. Pergi ke Beli ayam. Masakin sup buat kamu. Sayang, istirahat dulu. Ya, iya. Bye, MA. Sayang. Menurutmu, keluarga itu benar-benar akan kasih dia uang? Quand diabu quand anak kandung mereka. Apa nilainya? Keluarga itu Juga bukan orang bodoh. Kamu tahu nggak? Kita udah bersama begitu. Tapi nggak punya anak laki-laki. Kamu biarin Untuk merawat kita atau menikahkan. tidak bisa ya. Nama buruk bagaimanapun, dia tetap perempuan. Pasti ada yang mau. Hei, kamu ini istri tua, cukup pintar, ya kan? Aku keluar carita. Siapa yang mau istri? Maharnya 10 juta, langsung nikahkan saja. Wan ya.
Cepat kemari, kenalan dulu. Ini ya, Abangmu, Liu, di proyek ini. jadi mandor. Sebulan penghasilannya banyak. Lumayan bagus. Muda dan Conti. Reputasinya kurang baik. Tapi lihat aja wajahnya itu. Ya boleh juga. Hahaha. Aku bilang juga apa? Anak perempuanku, Cantik banget. Lihatlah. kita sebelumnya setuju 10 juta. Gimana, Bu? Maksudnya apa? Apa? 10 juta? Wan, Ini. aku kenalin. Calon pasangan kamu. Jangan lihat. Umurnya agak tua. Tapi kalau lebih dia lebih perhatian. Kalau bukan karena gak ada jalan, gak akan balik ke rumah. Gak nyangka, kamu ternyata tega banget. Bahkan mau tukar aku sama uang mahar. Umurnya memang agak tua. Tapi karena tua, Dia pasti tahu cara sayang orang. Kalau ada tempat lain buat pergi, gak akan balik ke rumah ini. Gak nyangka, kamu ternyata sekejam ini. Rela tukar aku demi uang mahar. Tapi. Accu. tidak ada tapi-tapian lagi. Berani menantang Pak Liu? Aku kasih tahu kamu. Aku ini ayahmu. Kamu harus menikah dengan Pak Liu. Kalau tidak. Aku akan patahkan kakimu. Baik, ayah. Kau bilang suruh aku nikah sama aku akan nikah sama dia. Asal bisa menyayangi, itu. HM. Pak Liu. Bagaimana? Pua. Pua. Hehe. Kita sudah sepakat. Hihihi. Hahaha. Lagi ngapain nih? Supnya kok belum datang? Sebentar lagi. Besok. Pak Liu mau mampir bawa seserahan. Nanti kamu ikut pulang sama dia, ya. Dangaria. Kamu itu sudah pernah menikah, masih mau mengadakan pesta lagi? Dangaria. Ingat baik-baik. Harus nurut sama laki-laki. Harus ikuti dia. Pak. Bu. Orang tua keras kepala ini. Obat ini memang manjur banget. Tidurnya kayak babi mati. Nona Pan. Kamu tidak boleh. Pak Satpam. Apa tidak kenal aku? Aku Panwan. Nona Pan. Justru kami harus menghentikan. Tuan Pan sudah melarangmu masuk kompleks ini. Siapapun membiarkanmu masuk akan dipecat. Semoga kamu tidak menyulitkan kami. Jangan pikir ini menghentikanku. Waktu kecil sering lewat pintu belakang. Panwan, Jiang A8, kamu gak sayang nyawa, ya? Bro. Anakku hilang. Song tahu si brengsek itu. Dia selingkuh. Dia gak mau sama aku lagi. Sakit gak? Gak apa-apa. Kakak. Kenapa mereka mengganggumu? Aku akan bantu denda. Kakak tidak apa-apa. Siapa yang berani mengganggu adikku? Aku Tidak apa-apa kok. Kakak. Terima kasih sudah melindungiku. Wan yang bodoh. Aku ini kan kakakmu. Aku sudah bilang akan melindungimu seumur hidup, tak akan membiarkanmu terluka. Pan Rui, jangan lemah. Kamu lupa apa yang dia lakukan di hari pernikahannya? Jalan ini kamu yang pilih, akibatnya tanggung sendiri. Antara aku dan kamu, tidak ada hubungan lagi. Jangan datang lagi di masa depan. Kak. Aku salah. Aku tak seharusnya percaya omongan bajingan seperti Song Tao. Kumohon, maafkan aku. Pan Wan. Kalau aku bukan anak kandung keluarga Pan. Kalau aku bukan presiden grup di HO. Apakah kamu masih akan merasa bersalah? Kak. Aku mohon, maafkan aku. Aku tahu kesalahanku, tidak peduli kamu. Aku seharusnya tidak percaya pria dan bersikap begitu padamu. Aku tahu kesalahanku, Kak. Maafkan aku kali ini saja ya.
Kamu benar-benar tega? Aku minta maaf padamu. Bagaimanapun juga, aku tinggal bersama ayah dan ibu selama Maafkan aku kali ini saja, aku sudah belajar dari kesalahan. Hubungan kita, sejak hari kamu menikah, sudah benar-benar terputus. Soal ayah dan ibu, kamu tidak berhak menyebut mereka. Mereka berjuang membesarkanmu, memanjakanmu seperti putri kecil, tapi kamu, demi seorang pria, kamu sampai menyakiti keluargamu sendiri. Keluarga Pan kita tidak punya serigala berbulu domba seperti kamu. Aku salah. Aku memang serigala berbulu domba. Kak, apa kamu sudah lupa? Waktu kecil, kamu pernah dibully. Aku yang selalu di depan melindungimu. Cukup. Panwan, Kak, bisakah kamu memaafkanku? Kak, biarkan aku masuk. Keluarga Qian Dazuang ingin menjualku. Tolong selamatkan aku. demi kenangan kita tumbuh bersama. Aku bisa memberikan sedikit uang untukmu. Pergilah dari sini. Keluarga Qian Dazuang tidak akan menemukanku. Atau kamu juga bisa pilih lapor polisi. Kak, maksudnya apa sih? Apa kamu nggak mau aku lagi? Aku ini adikmu loh. Kamu udah bukan adikku lagi. Kalau gitu kasih aku uang. Dasar bajingan. Udah tahu lo di sini. Kak, tolong aku. Bajingant. Aku sudah tahu. Kamu di sini, Kak. Tolong aku. Bajingant. Hampir saja 10 juta ku lenyap. Kembali sana dan nikah. Sekarang sudah zaman apa? Berani atur pernikahan. Melanggar hukum. Aku adalah kakaknya. Kenalin dia sama pria baik. Apa salahku? Kamu mau gadis ini? Boleh juga. Kasih 1 juta, putus hubungan. Panwan, mereka benar-benar mirip sama kamu. Memang anak kandung. Mau uang? Dia tadi juga minta uang sama aku. Kenapa? Aku kelihatan kayak orang bodoh ya? Aku berniat kasih kamu beberapa juta. Biar kamu bisa cari tempat baru, mulai lagi dari awal. Dengan usaha kamu sendiri juga bisa hidup baik. Tapi kamu terlalu serakah. Aku berubah pikiran, aku gak akan kasih kamu 1 sen pun. Dengar itu, dia gak mau kasih kamu uang lagi. Ayo, cepetan nikah sama Pak Liu. Lepaskan aku. Cepat. Ada yang menelepon polisi. Kalian berusaha menjual manusia. Tolong ikut kami. Bukan aku, dia anakku. Anak kandungku. Ini buktinya. Perilaku kalian direkam oleh kamera dashboard. Semuanya terekam jelas. Pergi. Panwan, kamu urus diri sendiri. Jangan pernah datang lagi. Pan Rui. Kenapa kamu tega sekali? Semuanya gara-gara kamu. Kalau bukan karena kamu, Aku jadi putri keluarga Pan. Song Tao tidak akan meninggalku, ayah ibu juga tidak menolakku. Pan Rui. Aku ingin kau membayar harganya. Aku ingin kau mati. Aroma apa itu? Tidak bagus, ada kebakaran. Ayah, ibu. Ada kebakaran, cepat keluar. Ayah, ibu, kebakaran, cepat keluar. Ibu. Ayah, ibu, ada kebakaran. Di mana kalian? Ayah, ibu. Kalian di mana? Ayah, ibu. Panwan,
Sialan. Kenapa kamu bangun? Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa kamu melakukan ini? Kita tumbuh di keluarga Pan. Kenapa aku tak punya apa-apa? Kamu hidup begitu. Kamu gila, ya? Ayah ibu mana? Mereka di mana? Coba tebak. Pan Wan. Tenang dulu, ayah ibu masih di rumah. Pan Rui. Bisa hentikan aku? Pan Rui, ini karena kamu. Kalau bukan, aku masih jadi putri keluarga Pan. Mati saja. Ini balasan untukmu. Siapa suruh kamu merebut segalanya dariku? Mati saja. Selama kamu mati, mereka akan punya aku sebagai, mereka pasti akan membawaku kembali. Asapnya besar sekali. Cepat telepon polisi. Arya, Arei ada di dalam. Arya. Roy. Kak, Roy. Kamu gimana? Pan Van. Kenapa kamu di sini? Ini gimana ceritanya? MA. Pak. Aku mau minta maaf sama kakak, tapi lihat rumah kebakaran. Kakak pingsan karena asap, aku mau serut dia keluar. Cepat, selamatkan Arai. Cepat, selamatkan kakakmu. Ayo. Bantu berdiri. Cepat. Dokter. Bagaimana keadaan anak saya? Pasien terkena benturan keras di kepala dan menghirup asap tebal. Masih dalam kondisi koma. Bisakah dia sadar kembali? Itu semua tergantung takdir. Ray. Rayku tersayang. Syukurlah. Kalau Pan Ray bangun, maka semua milik keluarga Pan akan jadi milikku. Bu, aku sangat menderita. Van. Awang. Dok, tolong periksa dia. Anak ini sepertinya mengalami trauma saat menyelamatkan orang. Kondisi tubuhnya lemah. Istirahat cukup. Dia akan baik-baik saja. Baik, terima kasih. Pak Pan. Dia adalah anak yang sudah kita besarkan selama 20 tahun. Mungkin kali ini, dia benar-benar menyadari kesalahannya. Bagaimana? Sadar akan kesalahan. Aku rasa belum tentu. Lihat-lihat dulu situasinya. Jangan biarkan Ahrui terluka lagi. Aku. Di mana ini? Pergi ke LAN. Ah. Inilah balasanmu. Siapa suruh kamu merebut semua milikku? Kamu pergi saja. Hanya tinggal kamu. Mereka punya aku sebagai anak. Mereka pasti akan membawaku kembali. Pan Wan. Kamu yang mulai menyerangku. Halo. Sekretaris Lin. Segera datang ke rumah sakit temui aku. Ada hal penting. Pihak kapan? Anda sudah sadar, Thrower. Anda tidak tahu, selama Anda koma, Pan Wan berpura-pura jadi penyelamat. Dia pindah kembali ke rumah Penyelamat? Dia yang membunuhku. Papa. Aku akan segera lapor. Tidak. Tunggu sebentar. Kenapa? Aku memasang kamera pengintai diam-diam. Kamu ambil rekamannya diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu. Tunggu sampai kita punya bukti dia membakar. Baik, aku akan segera lakukan.
Nona Pan. Tuan Muda Pan pingsan. Tidak ada tanda-tanda akan sadar. Bagus. Tuhan sedang membantuku. Aku harus memanfaatkan memindahkan harta keluarga Pan. Nanti meskipun dia sadar, itu juga sudah terlambat. Hang, Apa yang kamu lakukan? Kak. Kamu bukan. Bukannya aku masih koma? Jangan kira cuma kamu yang bisa menyuap dokter. Aku juga bisa. Dan uangku jauh lebih banyak darimu. Arifku. Kamu akhirnya sadar. Sudah sadar. Bu. Kakak salah paham, dia tolong jelaskan. Aku yang menyelamatkannya. Arui. Kali ini, kamu memang salah paham dengan Awan. Salah paham? HMPH. Kalau begitu, lihat ini. Apa aku salah paham padanya? Kakak, dengar dulu penjelasan. Aku punya alasan kenapa aku lakukan ini. Alasan apa yang bisa buat kamu diam-diam alihkan aset perusahaan? Kakak, kamu tak sadar ayah sudah pensiun. Pemegang saham kapan saja bisa membuat kalau mereka merebut kekuasaan, melakukan ini untuk berjaga-jaga. Ini demi melindungi aset keluarga Pan. Meskipun begitu, kamu seharusnya diskusi dulu dengan kami. Ayah, saat itu situasinya saya takut tidak sempat. Jadi, untuk berjaga-jaga. Panwan, kamu benar-benar menganggap kami semua bodoh? Pak Pan. Rekaman video pengawas sudah saya salin. Rekaman pengawas apa? Saya pasang kamera pengawas di rumah. Jadi, segala yang kamu lakukan di villa itu, semuanya terekam dengan jelas. Kamu itu benar-benar berhati ular. Pak, dengar dulu penjelasan saya. Aku, Aweng, kamu hampir membunuh Arey. kamu membakar rumahnya. Ini jelas pembunuhan yang disengaja. Aku akan lapor polisi. Bu. Pak. Jangan sakiti aku lagi. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Panwan. Terlambat. Buka pintu. Polisi. Aku sudah lapor polisi. Panwan. Kamu diduga melakukan pembunuhan dengan sengaja. Sekarang kami menangkapmu sesuai hukum. Ayah. Tahu aku salah. Nggak mau dipenjara. Aku nggak mau Bu. Pak. Aku mohon, tolong aku nggak mau dipenjara. Tolong lepaskan aku, kumohon. Roy, untung usul buat liburan. Kalau nggak, kita sekarang pasti Kepikiran soal wanita terus. Awang divonis penjara seumur hidup. memang pantas dia mendapatkannya. Pak. Bu. Lihatlah. Orang itu bukannya Song Tao, kan? Benar juga, itu dia. Berani-beraninya muncul di sini. Lihat saja kalau tidak aku beri dia pelajaran. Pergi. Anak ini memang cari masalah sendiri. Paman. Apa Anda kenal dia? Kenal. Anak ini namanya Song Tao. Dia ketemu cewek penipu. Cewek itu bilang bakal bikin dia kaya raya. Dia ditipu sampai ke Myanmar Utara. Ginjalnya dipaksa diambil di sana. Sekarang, dia begitu lemah. Hanya bisa bertahan dengan napasnya. Benar-benar karma yang nyata. Betul sekali, manusia memang tidak pernah puas. Sekarang. Dia akhirnya mengalami nasib ini. Jadi bisa dibilang, Tuhan memang melihat segalanya. Ayah. Bu. Ayo kita pergi.